dengan keluhan dari warga ini terkait dengan pabrik gula Purwodadi ya, ini seperti apa? Ya, pemberian kompensasi yang masih tebang pilih. Kedua, untuk limbahnya yang selama ini dijanjikan mau ditekan, mau dibersihkan, mau dimaksimalkan nggak keluar, kenyataannya tetap sama, Mas. Malah ada tambahan lagi terkait debu antrian truk yang di lingkungan masyarakat langsung di depan SD, di SDN Manisjo 1 itu, waduh parah Mas debunya. Kalau kompensasinya apa selama ini? Yang selama ini kompensasi diberikan yang rutin gula 1 kilo setiap giling, jadi 1 tahun sekali. Berarti sekali tok? Iya, sekali aja. Tapi permasalahannya apakah pernah sudah disampaikan ke PG atau bagaimana? Sudah pernah dan bahkan berkali-kali disampaikan, tapi jawabannya ya hanya jawaban saja, bukti nyatanya enggak ada. Kalau limbahnya apa selain itu, selain debu? Debu, langes, sama air panas Mas, yang dialirkan ke sungai itu tidak didinginkan dulu, tapi begitu air limbah dari ketel keluar itu masih panas, langsung dibuang ke sungai. Dampaknya seperti apa itu di sungai? Ya akhirnya merusak ekosistem Mas. Lumut aja mati loh Mas, apalagi hewan. Ikannya mati ya berarti? Mati Pak. Tumbuhan aja mati, apalagi ikan. Kalau yang diminta warga seperti apa ini? Ya kalau bisa Mas, dan harus bisa, itu ya ditekankan lah Mas, dalam arti kata untuk warga sekitar itu diperhatikan. Karena apa? Saya warga sini tuh sebenarnya paham Mas, kalau pabrik gula ini tuh pabrik tua. Jadi kalau untuk maksimal seperti ini tidak bisa, tapi minimal untuk warga Manisjo tuh diperhatikan. Jangan tebang pilih lah kalau masalah pemberian kompensasi seperti itu. Apalagi yang paling terdampak dan paling dekat tuh Kelurahan Manisjo. Itu sama sekali kalau ditanya saya, ya itu aja kompensasinya yang rutin. Gula 1 kilo, tidak ada yang lain. Kalau untuk CSR sendiri, untuk di sekitar Manisjo ada nggak? CSR selama ini di Kelurahan Manisjo belum ada. Kalau di lingkupnya pabrik sendiri, miliknya pabrik sendiri itu ada. Saya juga masih bingung Mas terkait CSR itu. CSR yang dikeluarkan perusahaan dari PG Purwodadi kok digunakan untuk PG Purwodadi sendiri, itu ceritanya seperti apa? Saya kurang paham itu. Keperuntukan CSR apa seperti itu, atau itu benar atau salah saya kurang tahu. Tapi yang jelas kalau untuk di lingkungan sini belum ada sama sekali. Kalau lingkungan minta apa sebenarnya Mas? Kemarin lingkungan tuh cuma minta gedung sarasehan Mas. Nah tapi terkait mungkin karena peraturan atau apa, katanya sih gara-gara tanah pribadi itu enggak bisa Mas, mintanya di tanah yang umum. Lah di sini tuh kelurahan. Kalau kelurahan beda dengan desa. Kalau desa kepala desanya oke, diizinkan boleh. Lah kalau kelurahan itu harus izin di kabupaten, karena asetnya semua itu kabupaten. Kalau di kelurahan itu bukan kepala kelurahan itu nggak punya wewenang untuk membolehkan atau tidak. Kalau untuk tenaga kerja sendiri Mas, dari Manisjo ini banyak yang diserap atau bagaimana? Kalau yang diserap setahu saya dan sepengetahuan saya selama ini, yang masih jadi pegawai dinas di PG itu hanya 1 orang. Yang lain tuh mungkin ya sekitar ya 10 orang atau 12-an orang lah Mas, itu outsourcing semuanya. Outsourcing itu kerjanya pas giling tok atau? Iya betul, waktu giling saja. Jadi waktu masa giling kerja, kalau nggak giling ya enggak, seperti itu, rata-rata seperti itu. Terus untuk terkait permasalahan ini sudah disampaikan ke pemerintah atau belum? Kemarin itu sudah kita coba Mas, tapi kelihatannya ya belum terrealisasi sampai ke atas. Mungkin mudah-mudahan tahun inilah nanti kita udah akan bersurat ke Pak Ketua Dewan. Nanti kita bersurat ke sana, kita minta tolong untuk dibantu RDP kan. Jadi ya untuk suara-suara warga yang dikeluhkan selama ini, mohon untuk di RDP dengan PG supaya ada jalan penyelesaian. Kalau memang tidak ada jalan penyelesaian, kenapa nggak ditutup aja? Nggak ada untungnya kok di warga itu. Yang ada mencemari lingkungan. Udah itu aja. Artinya masyarakat Manisjo ini nanti akan menggelar RDP ya bersama Dewan. Nanti di DPRD Magetan sana kita suruh bantu RDP kan dengan pihak PG. Mas, ini ketika nanti RDP dan lainnya itu tetap buntu, nanti apa yang akan dilakukan masyarakat
Ya mungkin nanti kita akan menggelar sedikit banyak ya, kita demo stop Demo, dulu. ya. Karena apa? Kita sudah terlalu banyak hanya dijanji-janjikan, Mas. Tapi ternyata ya sampai sekarang belum terrealisasi. Siap. Mas, air yang dialirkan ke sungai kemarin seperti apa dengan ngetesnya? Saya turun, Mas, nyemplung, Mas. Nyemplung, tak ambilkan air, saya belikan. Terus tak kasih ke ember, ikannya tak masukkan pakai air itu. Enggak ada 5 menit, Mas. Ikannya sakau semua, Mas. Mati ya? Mati. Itu saya videokan juga. Saya takutnya apa, nanti kalau saya nggak langsung nyemplung, nggak di video, nanti dikira saya ngambil air lain, dikira menimbulkan wis iki provokasi tok, fitnah tok, gak enak lah. Kalau kayak seperti itu kan monggo siapa saja yang mau ngecek. Kalau dibilang airnya itu nggak panas, nggak ada pencemaran, ya monggo. Ataupun kadang ada orang bilang, alah itu nggak kebagian dikei gulo atau apa, alah lah Mas, kompensasinya itu hanya 1 kilo setahun, Mas. Nggak ada yang lain. Sampean kalau yang orang bukan sini mungkin bisalah berkata seperti itu. Tapi kalau yang orang sini, waduh Mas. 1 kilo itu 1 rumah atau 1 kepala? 1 rumah, Mas. 1 rumah 1 kilo. Airnya itu mengalir setiap hari atau Setiap hari, tapi kadang-kala ada berhenti. Harinya apa saya kurang tahu, tapi yang jelas itu setiap hari mengalir, Mas. pas giling tiba ini? Iya, betul. Dari awet giling sampai selesai itu nanti yang ngalir. Kalau sudah selesai dia dingin, Mas, karena nggak dipakai pabrik. Itu dingin airnya. Tapi kalau waktu kayak gini dipakai, panas airnya. Kalau apa yang abu itu bagaimana itu ya, yang langes itu loh? Kalau itu katanya sih pabrik itu ada perbaikan yang namanya blower atau apa untuk menekan abunya biar nggak naik. Tapi kenyataannya sama aja. Nggak ada perubahan sama sekali. Rumah saya sendiri sampai cek monggo. Warga sekitar sini mau dicek nggih monggo. Saya lebih suka seperti itu, turun ke lapangan, dilihat sendiri keadaannya, kenyataannya, gak jari ini. Jadi sudah ada bukti valid. Kalau yang air tadi itu mengalir dari mana sampai ke mana? Wah, kalau sampai kemananya kurang tahu, Mas. Setahu saya sepanjang jalur sungai dari Karangrejo itu sampai ke utara, Mas. Sampai kemananya saya kurang tahu, itu panjang soalnya, Mas. Sampai depan kecamatan Karangrejo itu masih panas itu. Mas, sampai sana juga, tapi arahnya kemana lagi saya kurang tahu. Maka yang penting di lingkungan saya seperti itu, ada keluarnya itu ya saya sampaikan apa adanya. Kalau untuk yang ini apa parkir truk tebu ini seperti apa ceritanya? Yang berdebu ini? Ini kan dulu janjinya mau disirami, ternyata kenyataannya kadang disirami, tapi lebih sering enggak. Terus timbullah abu debu itu kena SD, kena musola, kena rumahnya warga. Nah, ini minggu. Kalau hari enggak libur, Mas, itu SD itu waduh. Kalau enggak percaya bisa ditanyakan ke kepala sekolah. Kemarin sempat komplain juga, menanyakan kalau terkait seperti ini solusinya seperti apa. Saya sudah menyampaikan, tapi ya kalau itu enggak dipaving atau enggak diaspal enggak bakal selesai, Mas. Itu tetap abu itu kalau mau disirami, wong truknya itu gak siji loro, Mas. Ini sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya sampai habis, Mas. Habis datang ya terus, Mas. Sampai malam, sampai pagi, sampai sekarang gitu. ini. Iya. Kalau untuk parkirnya itu baru tahun ini atau tahun kemarin juga? Kemarin juga sudah, Mas. Oh gitu ya. Kalau kemarin kan tanahnya belum hancur. Kemarin kan ini baru tuh ini. Debunya belum terlalu berterbangan. Lah sekarang itu kan sudah lembut, Mas. Kena angin sedikit langsung. Nah, itu solusinya kalau saran dari saya, dari warga itu kalau ndak dipaving atau diaspal sudah ndak kan ada solusi lain. Yo itu solusinya. Siap. Itu mau disirami sehari sampai besok ya percuma. Kalau selain kompensasi gula mungkin ada karena debu, mungkin ada masker kah atau Nggak ada. Sama sekali ndak ada, Mas. Masker ndak ada. Ya kompensasinya cuma itu loh, Mas. Katanya disirami loh. Yo disirami saya tahu, tapi yo lebih seringnya enggak. Ya mungkin jangan cari narasumber cuma dari saya, mungkin nanti saya dikira tidak senang, mungkin mas-masnya nanti bisa cari sumber-sumber yang lain ditanya seperti itu, Mas. Jadi dikonvertkan bener apa enggak keluarnya seperti ini. Kalau saya seperti itu, Mas, lebih enak kalau turun ke lapangan seperti ini kan tahu keadaannya, kenyataannya.